Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Baik, kita temuan hari ini menggunakan video record. Jadi nantinya bisa dilihat untuk materi perkuliahan melalui e-learning. Dan apabila ada pertanyaan nantinya bisa diajukan melalui kolom yang telah disediakan. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai asas-asas hukum di Indonesia, karena asas merupakan dasar dalam pelaksanaan daripada peraturan-peraturan. Mereka asas ini merupakan apa namanya kunci dari menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di dalam aktivitas hukum ataupun aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan hukum. Apabila terjadi dua persoalan misalnya, maka dilihat asas hukumnya mana yang mengatur terhadap suatu perbuatan ataupun permasalahan tersebut sehingga tidak menimbulkan satu stigma ataupun paradigma ataupun multitafsir di dalam mencari jawaban dari persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Nah, dalam pertemuan ini akan ada beberapa asas yang akan kita bahas, ya kan, dari berbagai bentuknya. Namun terlebih dahulu kita lihat dulu apa itu definisi asas. Nah, Scholten Paul Scholten mengatakan asas hukum itu tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita. Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Nah, ini merupakan pikiran-pikiran dasar katanya yang terdapat di dalam dan di belakang. Asas ini bisa juga dalam penafsiran Paulus Scholten ini diartikan sebagai filsafatnya, dasar berpikir seseorang dalam menyelesaikan satu persoalan ataupun untuk mencari sesuatu yang dianggap paling benar daripada yang benar lainnya. Nah, di mana dirumuskannya yaitu di dalam perundang-undangan gitu, ataupun putusan-putusan hakim, karena hakim dalam mengambil keputusan harus berdasarkan asas-asas hukum yang ada. Kemudian pendapat Karl Lorenz, asas-asas hukum adalah ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Mudah dipahami bahwa asas-asas hukum syarat dengan nilai-nilai etis moral dalam aturan atau norma kaidah hukum baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim sebagai pembentukan hukum in concreto. Nah,
hampir sama, ya kan? Dia cuma hanya menafsirkan ajas hukum itu adalah ukuran-ukuran. Jadi sama juga itu eh, dasar kan gitu ya. Nah, kemudian Sacipto Raharjo mengartikan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum. Karena hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Karena melalui asas hukum, peraturan-peraturan berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Nah, mulai nampak kita bahwa asas hukum dianggap sebagai jantung dari peraturan yang ada, peraturan hukum. Jadi dasarnya, ya kan, jantung itu kan pusat daripada peredaran darah yang ada di tubuh kita kan gitu. Pusat kehidupan kita. Ketika jantung berhenti, maka semuanya juga akan berhenti. Nah, demikian juga asas. Tanpa adanya asas, maka seluruh peraturan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik ataupun kan amburadul lah, bisa bisa dikatakan demikian. Nah, kemudian berdasarkan pendapat Belle Freud, asas hukum adalah kaidah dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak diperasalkan dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas-asas hukum ini nilainya mengendap dalam hukum positif. Nah, kalau Belle Freud mengatakan asas hukum adalah kaidah dasar. Kalau Cipto jantung dari peraturan hukum. Hampir sama kan kaidah dasar dengan dengan sumber hukum yang utamanya sama dengan jantung daripada hukum. Nah, inilah menunjukkan ya kan bahwa asas hukum itu sangat penting di dalam tatanan kehidupan. Nah, ada dua lagi pendapat yang saya ambil dalam menafsirkan asas hukum ini. Nah, ini dari AAOK Mahendra, bukan dari saya, tapi ada AAOK-nya. Nah, diartikan bahwa asas itu bahwa dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum yang mengandung nilai moral dan etis. Asas hukum menjadi petunjuk arah bagi pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran. Nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi asas hukum itu diartikan sebagai petunjuk arah. Ya, petunjuk arah dalam pembentukan hukum.
untuk memenuhi daripada nilai-nilai filosofis, ya, sosiologis, dan lain sebagainya. Berbeda dengan H.J. Holmes, dalam bukunya Bet Beteken Betekenis van de Algemeen Rechtswetenschappen for the Practice mengatakan bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Dengan demikian, asas-asas hukum itu sebagai dasar kaidah perilaku. Nah, jadi apa yang mau dilakukan oleh masyarakat karena sesuai dengan nilai-nilai budayanya, maka harus dibuatlah sebuah asas yang menjadi arah ataupun pedoman di dalam pembentukan hukum yang ada. Berdasarkan beberapa pengertian asas hukum di atas dapat disimpulkan bahwa asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut. Nah, jadi kesimpulan kita bahwa asas hukum itu merupakan ketentuan dasar ataupun prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan satu peraturan perundang-undangan. Jadi tanpa adanya suatu asas hukum, maka hukum ini tidak bisa berjalan. Makanya setiap undang-undang apapun tetap ada mengenai asas-asasnya. Undang-undang ini dibuat berdasarkan asas pada apakah asas kepastian hukum, asas memberikan pendapat secara bebas dan sebagainya, akuntabilitas, kualitas, efisien dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kedudukan dan fungsi asas di dalam hukum? Mahadi, guru besar ilmu hukum UNSUM, berpendapat bahwa sumber asas hukum Indonesia adalah Pancasila, di mana kita bisa menemukan apabila dalam bidang hukum kita telah sepakat bahwa Pancasila sumber dari segala sumber hukum negara, maka sudah wajarlah kalau kita membicarakan asas, berpendapat bahwa sumber dari segala sumber hukum
hukum adalah Pancasila. Pancasila dipegang teguh sebagai kaidah dasar, sebagai suatu bugensil rah ideologi atau asas ideologi hukum Indonesia. Dalam pandangan Pancasila, berasas hukum Indonesia dapat dikatakan bahwa asas hukum dari sistem hukum di hierarki lebih tinggi daripada norma atau kaidah hukum. Nah, jadi Pancasila, asas kedudukannya merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, kenapa? Karena sumber dari segala sumber hukum kita adalah Pancasila. Dan apabila ada suatu peraturan yang dibentuk, maka harus mengedepankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Agar Pancasila mewarnai tingkah laku hukum manusia sehari-hari, perlu dijabarkan bertingkat dari asas-asas sampai tata norma atau kaidah hukum positif dan tingkah laku hukum manusia tersebut. Digambarkan tangkap Pancasila di dunia konkret yang bernama tingkah laku hukum sebagai kurikulum. Nah, kemudian asas turun kepada tata norma, karena di dalam asas-asas ini mengatur bagaimana membentuk satu kaedah atau norma hukum. Nah, dari norma tadi maka akan membentuk hukum positif. Dari hukum positif kamu lihat daripada tingkah laku hukum manusia. Nah, sumbernya adalah Pancasila. Dilihat dari bawahnya baru ke atas. Ragings mencermati fungsi asas hukum dalam kaitan dalam sistem hukum menunjuk pandangan Quid yang berpendapat bahwa sistem hukum terdiri atas 3 unsur yang memiliki kemandirian tertentu. Identitas yang relatif jelas yang saling berkaitan adalah unsur ideal, unsur operasional, dan unsur aktual. Dalam kedudukan asas-asas sebagai meta kaidah, fungsi asas dalam sistem hukum sifatnya ganda, yaitu fondasi atau landasan dari sistem hukum positif, tatanan asas-asas yang terletak pada landasan dari bidang hukum tertentu. Batu uji kritis terhadap sistem hukum positif berkenaan dengan putusan hakim. Asas hukum digunakan sebagai tolak ukur menyeleksi aturan-aturan atau kaidah hukum atas fakta-fakta yang dirumuskan.
dalam bahasa yuridis dan juga dalam hal hakim melakukan interpretasi asas-asas hukum berperan. Nah, berbeda dengan Onoto Hamijo yang mengatakan fungsi asas dalam kaitan bekerjanya hukum adalah bagi pembentuk undang-undang. Asas-asas hukum menjadi fondasi atau dasar pembentukan undang-undang. Legislator perlu meneliti dasar pikiran dari asas hukum seraya dapat merumuskannya dalam pembentukan undang-undang. Dalam ilmu hukum dikenal sebagai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Bagi hakim, ketika menerapkan hukum, asas-asas hukum berfungsi sebagai fondasi dalam menafsirkan pasal-pasal atau artikel-artikel yang tidak jelas. Dua, memberikan pertimbangan hukum untuk menjustifikasi amar putusannya. Tiga, dalam penemuan hukum, hakim dapat memfungsikan asas-asas hukum untuk melakukan konstruksi hukum analogi. Nah, kita sudah lihat bagaimana fungsi asas itu adalah sebagai dasar pikiran dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Terutama bagi hakim, asas hukum ini sangat penting ketika dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam materi ini ada 6 asas yang akan kita bahas. Mau nantinya apabila tidak semua dapat dijelaskan, bisa saudara nanti baca. Nah, ini kita coba jelaskan 3 asas dulu. Yang pertama asas-asas peraturan perundang-undangan, kedua asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Dasar, yang ketiga asas yang berlaku dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Baik, apa saja asas peraturan perundang-undangan? Yang paling pertama yang utama adalah ada asas hukum ketika suatu undang-undang itu diundangkan ataupun diciptakan. Di dalam setiap penutup dari undang-undang itu selalu ada klausul ataupun materi muatan yang secara garis besar mengatakan sejak undang-undang ini diundangkan, masyarakat ataupun rakyat, warga negara, setiap orang dianggap telah mengetahui adanya undang-undang tersebut. Nah, maka asas itu setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang setelah diundangkan dalam lembaran negara. Padahal kita belum pernah baca, tetapi setelah dia diundangkan, maka seluruh rakyat Indonesia dianggap mengetahuinya. Seharusnya kan sebelum adanya undang-undang ini, pemerintah
lemparkan dulu kepada masyarakat, kepada rakyat, apakah ini bisa diterapkan atau tidak. Kalau tidak, maka materi muatannya direvisi. Nah, jadi karena dianggap DPR merupakan wakil rakyat, maka DPR sudah mengakomodir seluruh keinginan rakyat. Nah, makanya kenapa tidak ada satu alasan yang mengatakan kita tidak tahu adanya satu undang-undang. Kemudian asas yang kedua adalah asas non retroaktif, yaitu suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut. Artinya bahwa ya setiap undang-undang berlaku pada saat dia diundangkan. Nah, yang ketiga ada lex specialis derogat legi generale. Yang mengartikan bahwa undang-undang ataupun peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Nah, contohnya misalnya di dalam BW, buku kedua tentang orang, tentang perkawinan, ada diatur di dalam BW berapa usia orang yang boleh menikah. Nah, namun sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan perubahannya tahun 2019, maka segala ketentuan yang ada di dalam BW mengenai perkawinan harus bisa dikesampingkan kan gitu. Sepanjang Undang-Undang Nomor 1 mengaturnya. Sepanjang tidak ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, maka ketentuan yang ada di dalam BW masih tetap berlaku. Nah, tapi ketika sudah ada perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 1, maka Undang-Undang Nomor 1 inilah menjadi acuan dari undang-undang yang bersifat umum tadi. Nah, itu. Nah, jadi lebih mengacu ke undang-undang yang bersifat khusus tadi. Undang-undang perkawinan, kemudian undang-undang perlindungan anak, undang-undang IT. Ya kan, itu kan ada diatur di dalam KUHP. Nah, tetapi karena perubahan perkembangan zaman maka lebih kekhususan dalam pengaturannya. Sama ketika saudara membaca suatu peraturan undang-undang pasti akan ada klausul yang mengatakan hmm, aduh, lupa saya. Nanti coba ingat baru diapakan lagi. Nah, jadi yang bersifat khusus, ya kan, menyampingkan peraturan yang bersifat umum, ya kan, jadi ubah. Kemudian lex posteriori
derogat legi priori, lex posteriori, derogat legi priori. Yang mengartikan undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama. Nah, ini di dalam setiap undang-undang pasti akan ada materi muatan yang mengatakan sejak undang-undang ini berlaku, maka undang-undang nomor sekian tahun sekian cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah dari 23/2004 menjadi ya, sorry 32/2004 menjadi 23/2014. Nah, itu yang berlaku sekarang kan gitu. Nah, undang-undang yang lama 2004 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Artinya tidak ada lagi pedoman terhadap peraturan tersebut. Kan gitu. Jadi semuanya mengacu kepada ketentuan hukum yang baru. Nah, kemudian lex superior derogat legi inferiori. Tadi posteriori eh, derogat legi superiori. Dan ini superior, inferior. Artinya peraturan yang lebih tinggi. Derajatnya mengenyampingkan peraturan yang derajatnya di bawahnya. Undang-undang dasar merupakan peraturan yang lebih tinggi, sehingga yang lainnya harus mengikut kepada aturan yang lebih tinggi. Aturan yang lebih rendahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, undang-undang dasar paling tinggi. Nah, undang-undang lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah lebih tinggi daripada peraturan presiden. Peraturan presiden lebih tinggi daripada peraturan provinsi. Peraturan provinsi lebih tinggi daripada peraturan kabupaten kota. Nah, jadi harus memahami di mana posisinya. Ya, sama dengan dalam kehidupan berumah tangga, ada anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Nah, anak ketiga nggak bisa dia memposisikan dirinya sebagai anak pertama kan gitu. Nah, demikianlah seterusnya. Yang keenam, undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Ini berarti siapapun tidak boleh melakukan uji materi atas isi undang-undang kecuali oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, undang-undang yang mengakukan ujinya adalah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan peraturan yang lainnya seperti peraturan pemerintah, Perda. Nah, ujinya di Mahkamah Agung. Inilah azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana azas yang dianut dalam Undang-Undang Dasar kita? Yang pertama, asas kekeluargaan, yaitu diatur dalam pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Kedua, asas kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan di antara kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Ya, adalah sistem demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian asas pembagian kekuasaan, di mana kekuasaan dibagi atas kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan yudikatif. Kemudian prinsip
Rule of law, yaitu pengakuan dan perlindungan HAM, pengadilan yang bebas dan legalitas dalam segala bentuknya. Kemudian asas kewarganegaraan terdiri dari ius sanguinis dan ius soli, yang menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan tempat negara kelahiran. Ya. Sanguinis menetapkan kewarganegaraan seorang berdasarkan keturunan. Seperti kita Indonesia berdasarkan keturunan merupakan bukan tempat kelahiran. Kalau kelahiran itu ada di Malaysia, ya kan? Kemudian Eropa, negara Eropa khususnya. Seperti itu. Nah, bagaimana asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum pidana dan hukum acara pidana? Yang pertama, asas legalitas yang mengatakan suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana apabila telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang. Seseorang dapat dituntut atas perbuatannya apabila perbuatan tersebut sebelumnya telah ditentukan sebagai tindak pidana oleh hukum atau undang-undang. Jadi, tidak satu perbuatan dapat dihukum apabila tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Jadi, dibuat dulu peraturan hukumnya, barulah bisa ada sanksi. Kemudian asas kulpabilitas, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Kemudian asas oportunitas, penuntut umum berwenang untuk tidak melakukan penuntutan dengan pertimbangan demi kepentingan umum. Kemudian ada lagi beberapa asasnya, jadi nanti bisa dilihat di dalam materinya. Demikian untuk pemaparan materi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.